Media Vietnam tuduh Rizky Ridho keturunan Belanda. Media Vietnam di tahun 247 menuduh bek timnas Indonesia Rizky Ridho sebagai keturunan Belanda ketika membahas sikap kontroversi gelandang PSBS Biak Muhammad Tahir. Tahir menganggap kualitas pemain lokal tidak jauh berbeda dengan pemain naturalisasi dalam wawancaranya bersama pengamat sepak bola sekaligus koordinator SOS Akmal Marhali pada beberapa waktu lalu. Bahkan pesepak bola berusia 30 tahun menantang pemain naturalisasi untuk berduel dengan pemain lokal. Tahir juga sesumbar bahwa pemain kelahiran Indonesia bisa menang atas pemain diaspora. Lewat laman Facebooknya, di tahun 247 ketakutan memanaskan pernyataan Tahir dengan memajang starting 11 timnas Indonesia ketika membantai timnas Vietnam 3-0 di Hanoi, Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret 2024. The tahun 247 menempelkan bendera Belanda kepada pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memang lahir di Belanda, meliputi Jay Itzes, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Juaon. Anehnya, The tahun 247 juga memajang bendera Belanda di foto Rizky Ridho. Striker Persebaya asal Bandung tak mudik putuskan berlebaran di Surabaya. Striker Persebaya Surabaya, Wildan Ramadhani memutuskan tidak mudik ke kampung halaman. Penyebabnya dia harus menjalani agenda padat. Striker Persebaya Surabaya, Wildan Ramadhani memutus Idul Fitri. Pelatih Persebaya, Paul Munster hanya memberikan libur 2 hari pada tanggal 10 dan 11 April. Hal itu menyulitkan Wildan untuk pulang kampung menemui keluarganya di Bandung. Operator kompetisi BRI Liga 1 PT LIB secara resmi telah mengumumkan jadwal baru Kamis 4 April 2024 malam. Pekan ke-31 BRI Liga 1 2023-2024 akan dimulai lagi pada 15 April 2024. Jadwal baru itu membuat Persebaya Surabaya akan melakoni partai tandang pada 16 April 2024. Mereka dijadwalkan bakal menjamu Dewa United dalam pekan ke-31 di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Malaysia ingin naturalisasi striker klub Liga Belanda dan Kapten Burnley. Performa timnas Indonesia yang terus meningkat sejak kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas memantik Federasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk melakukan hal serupa. FAM dikabarkan ingin menaturalisasi pemain grade A di Eropa untuk memperkuat timnas Malaysia. Sejak Sintayong duduk di kursi pelatih tim Garuda pada 2020, program naturalisasi gencar dilakukan. PSSI berburu pesepak bola berdarah Indonesia yang menjalani karir di Eropa. Penampilan impresif timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi berkualitas membuat kubu Malaysia panas. Tak tanggung-tanggung, FAM dikabarkan sejumlah media Malaysia ingin menaturalisasi Ferdy Druif. Saat ini, Druif memperkuat klub kasat teratas Liga Belanda PSV Zwolle. Menurut laporan media Malaysia, Makan Bola, pemain berusia 26 tahun itu memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Tak berhenti sampai di situ, FAM juga dikabarkan mayoritas media-media Malaysia ingin menaturalisasi Josh Brownhill. Saat ini, Brownhill membela Burnley sejak 2020, seperti dilansir Makan Bola dari Future Talents. Josh Brownhill memiliki darah Malaysia dari ibunya. Sejauh ini, Brownhill belum pernah membela timnas Inggris di segala kelompok usia. Sembuh dari cedera, kondisi dua pemain andalan Persis makin siap tempur hadapi Persija. Dua pemain Persis Solo sempat dihantam cedera, yakni Sutanto Tan dan Irfan Jauhari dalam kondisi yang semakin siap untuk menghadapi lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Kedua pemain ini memang sudah absen cukup lama karena cedera. Sutanto Tan misalnya sempat absen 5 pertandingan terakhir dan baru bisa kembali mengukir menit bermain bersama Persis Solo pada pekan ke-30. Sementara itu Irfan Jauhari yang mengalami cedera parah bersama timnas Indonesia U23 sejak tahun lalu sudah mulai memperlihatkan progres positif. Pemain berusia 23 tahun itu sempat didaftarkan Milamir Suslija pada laga melawan Rans Nusantara FC. Namun Jauhari saat itu belum bisa mendapatkan menit bermain dan harus menjadi penghangat bangku cadangan. Dokter Persis Solo, Iwan Wahyu Utama memastikan kondisi kebugaran keduanya. Justin Hubner jalani debut 3 menit di Liga Jepang. Bek naturalisasi timnas Indonesia Justin Hubner menjalani debutnya bersama Keizo Osaka di J1 League atau kasta teratas Liga Jepang 2024 pada Minggu 7 April 2024 siang waktu Indonesia Barat. Bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-87, Justin Hubner membawa Keizo Osaka menang 1-0 atas tuan rumah Albirex Niigata dalam pekan ke-7 J1 League di Denkapiks One Stadium, Niigata. Justin Hubner masuk untuk menggantikan Lucas Fernandes. Pemain berusia 20 tahun itu total berada di lapangan selama 8 menit karena perpanjangan waktu 5 menit. Footmob merangkum bahwa selama 3 menit waktu normal, Justin Hubner 2 kali menyentuh bola dan 2 kali melakukan clean ranges atau sapuan untuk Keizo Osaka.
Media Malaysia soroti perpanjangan kontrak Rafael Strauch diadu Den Haag. Media Malaysia Makan Bola menyoroti pemain timnas Indonesia U23 Rafael Strauch yang dapat perpanjangan kontrak diadu Den Haag. Sang pemain diharapkan dapat terus mengembangkan karirnya di sana. Media itu menuliskan artikel berjudul Bintang Indonesia tinggal lebih lama di Eropa. Sebagaimana diketahui, Den Haag telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Rafael Strauch, yakni sampai Juni 2025 mendatang. Sumber yang sama mengulas performa pemain berposisi penyerang itu bersama tim asal Belanda itu, sebab Strauch sudah mencatatkan 3 penampilan di Liga dan belum mencetak gol bersama klubnya itu. Rafael saat ini sedang bersama timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan TC di Dubai, Uni Emirat Arab. TC itu agar tim asuhan Sintayong siap pada Piala Asia U23 2024. Pelatih PSS Sleman gagal paham Hoki Caraka dipanggil ke timnas U23. Pelatih PSS Sleman, Risto Vidakovic, gagal paham soal pemanggilan Hoki Caraka ke timnas Indonesia U23, namun ia menerima situasi yang ada dan memilih fokus untuk membawa Super Elja menjauh dari zona degradasi di Liga 1 2023-2024. Hoki masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan TC timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Adapun TC tersebut merupakan persiapan skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Kendati pada akhirnya Hoki telah dilepas, Vidakovic nyatanya belum ikhlas sebab saat ini PSS Sleman sangat membutuhkan jasa penyerang berusia 19 tahun itu untuk mengarungi 4 laga sisa Liga 1 2023-2024. Sintayong masih berharap Justin Hubner membela timnas Indonesia U23. Dari lubuk hati yang paling dalam, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong masih berharap satu pemain naturalisasi bisa bergabung. Pemain naturalisasi yang dimaksud yaitu Justin Hubner, baik berusia 20 tahun tersebut sampai saat ini belum dilepas klubnya Kenichi Osaka ke timnas Indonesia U23. Sintayong menyatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih mengusahakan Justin Hubner untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Untuk Justin Hubner, Sintayong melihat pemain Korea Selatan dan Jepang dilepas ke negaranya untuk Piala Asia U23. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin kebijakan itu bisa berlaku untuk backnya. Media Vietnam soroti pernyataan kontroversial M. Tahir. Media Vietnam di tahun 247 menyoroti pernyataan kontroversial ex-gelandang PSBS Biak M. Tahir yang menyebut kualitas pemain lokal tak kalah dari naturalisasi yang ada di skuad timnas Indonesia. Dalam pemberitaannya, di tahun 247 menyebut timnas Indonesia sedang mengalami konflik karena kebijakan naturalisasi di Federasi Sepak Bola Nasional alias PSSI. Nama M. Tahir belakangan ramai menjadi perbincangan publik sepak bola tanah air. Tak sedikit yang menghujat pemain berusia 30 tahun itu lantaran pernyataannya perihal pemain naturalisasi. Tahir menyayangkan program naturalisasi yang saat ini terus digencarkan PSSI. Prestasi timnas Indonesia memang sedang bagus-bagusnya, namun menurut M. Tahir tak perlu terlalu banyak menaturalisasi. Dia bahkan menilai kualitas pengawal lokal 11-12 dari pemain keturunan. Kakang Rudianto tegaskan siap tempur bela timnas Indonesia U23. Kakang Rudianto menegaskan kesiapannya membela timnas Indonesia U23 di pentas Piala Asia U23 2024. Bek Persib Bandung itu menjadi pemain darurat yang dipanggil Sintayong. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku bersyukur mendapat kesempatan membela tim Garuda Muda meski dipanggil belakangan oleh pelatih Sintayong. Lihat lawan-lawan di Piala Asia, pemain bernomor punggung 5 di Persib ini optimis semua rekannya bisa bekerja keras dan bisa mengalahkan tim-tim lawan yang ada di grup. Walau demikian, Kakang memastikan persaingan di Piala Asia nanti cukup ketat sebab berisikan pemain-pemain yang bagus dan berkualitas.